supaya kita dengan sungguh-sungguh belajar bisa mengenal Tuhan dan melihat Tuhan dalam hidupnya dari pengalaman hidup mereka. Kita akan masuk bagian yang pertama ini. Bagian yang pertama ini kita akan bersama-sama mau melakukan satu Tuhan yang menjadi dasar dari seluruh perjalanan hidup kita. Saya berpikir bahwa perjalanan hidup yang mengenalkan sejauh masing-masing kita menemukan satu Tuhan sebagai dasar dari seluruhnya. Artinya kita tidak menempatkan ego kita tidak menempatkan cita-cita kita, menempatkan harapan kita di atas sabda Tuhan itu. Jadi sabda Tuhan menjadi dasar dari semua hal yang kita kerjakan dalam hidup. Kita percaya dari sabda Tuhan yang buat kita bahagia. Segala hal yang ada di dunia ini cuma sebentar. Waktu itu kita kemudian bangga benda, kemudian kita mungkin menjadi sebentar. Dan karena kita boleh kebahagiaan juga menjadi kebahagiaan sebentar. Kebahagiaan bagi kita itu ada di dalam Tuhan. Maka untuk sampai ke poin ini kita akan bersama-sama berbuat sama Tuhan. Masing-masing kita akan mendapatkan ini. Saya ini beberapa kira-kira saudara Tuhan ini mengajarkan kamu apa yang kamu membuat berdasarkan sabda Tuhan ini. Saya pengen memilih ini akan menjadi sebuah bekal bagi perjalanan ke depan. Di masing-masing kita harus mengambil, membutuhkan, pikirkan yang baik, kemudian dari kita berbagi bersama supaya pengalaman yang saat ini kemudian juga menjadi pengalaman yang menunjukkan bahkan aku bahkan akan menyebut engkau. Aku akan memberikan engkau dengan tanganku, dengan tangan kananku yang membawa engkau kemana-mana. kita baca pelan-pelan dan pelan. Pelan-pelan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menyembuhkan engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemana-mana. Ini yang paling penting ya. Jadi setiap persoalan dalam hidup, misalnya kamu jangan konsentrasi di persoalan, konsentrasilah di dalam Tuhan. Apa yang mau Tuhan buat? Karena hanya itu yang bisa membuat rasa ketakutan kita itu menjadi hilang. Jadi kalau kamu habiskan tenaga, misalnya aku dengan teman-teman saya yang jangan konsentrasi ke dia, konsentrasinya kemana? Ke Tuhan. Bilang ke Tuhan, kalau saya dihadapkan dengan orang ini, saya dihadapkan dengan situasi ini, itu malu saya. Jadi ini poin pertama ya. Jadi saya pikir seluruh perjalanan hidup kita akan kabur, banyak kabur. Kamu bisa kecil dulu. Waktu itu kita apa salah jalan atau bisa kita masuk dulu. Terus kita yang baik itu berarti bagi orang sehat berarti mulai baik yang satu-satu. Karena yang baik kita bisa di situ. Kalau dia bisa di apa kali bisa banyak lagi. Setelah film lagi atau berapa itu saya bisa ambil sebelum kalau satu. Itu seperti itu. Baik, dia punya kalimat adalah janganlah kamu susah, nggak usah biasa yang baik. Dari kesesatan kita pertama-tama dilihat ini dari kita punya pergaulan kesesatan. Kalau bilang kamu bergaul dengan betul, maka kamu akan menjadi bergaul dengan orang malas, maka kamu akan menjadi dia akan begitu lama-lama. Sekuat apapun komitmen hidup kita, pergaulan ini dengan siapa kau bergaul, kau akan menjadi seperti itu. Coba lihat kembali ke hidup kalian masing-masing. Teman kalian masing-masing menjadi mana kalian? Punya nggak tidak? Punya. Dia teman yang ada di kamu tahu bersama cerita, punya ya?
Punya kan tidak? Kira-kira temanmu itu punya kebiasaan hidup yang baik kan tidak? Dia punya kebiasaan hidup yang baik kan tidak? Temanmu yang kau akrab yang sering punya kebiasaan hidup yang baik tidak? Temanmu ada apa dia punya kebiasaan yang baiknya apa? Temanmu itu baik kan tidak? Apa? Baiknya di mana? Beribadah. Pokoknya temanmu itu biasanya baiknya di mana? Misalnya apa? Beribadah. Apa lagi lah? Selain itu baiknya apa lagi? Oke. Kalau punya temanmu punya kebiasaan baiknya apa temanmu? Kalau temanmu itu apa yang kira-kira kau belajar dari temanmu itu? Oke, teman. Iya, temanmu baiknya di mana? Jadi nih, hati-hati dengan siapa kamu bergaul. Teman yang paling baik kira-kira, teman yang paling baik dan paling setia kira-kira siapa? Bagi kita orang yang beragama. Siapa? Tuh? Akrab dengan Tuhan tidak? Kamu? Sering akrab dengan Tuhan tidak? Akrab. Sering curhat dengan Tuhan tidak? Kalau kita sering ya, anak-anak di penjara, kami kan sering juga di penjara. Hampir semua jawabannya itu sama, diajak oleh teman. Semua begitu, diajak oleh teman. Bukan diajak oleh orang tua, diajak oleh teman. Artinya teman pergaulan yang kuat yang membuat dia masuk penjara. Jadi hati-hati. Semakin baik kamu teman, jadi semakin berteman. Kalau teman punya kebiasaan baik, berkata pun dari sini beragama dengan dia, berusaha. Apa masalah yang kamu tidak cocok dengan dia? Kau akan betul pernah memerlukan manfaat dari itu. Lagu lain sebagai kenangan akan datang. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Selalu mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami menerima juga darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14 dan uskup kami Januarius, uskup emeritus, Leola Pelajar serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman, khususnya keluarga, orang tua, saudara kami yang berkumpul di sekitar altar ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih dalam kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Saudara Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Kuberikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Kami bersama satu jalan. Tuhan Kristus. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa di Ekaristia Maria. Kita mohon hubungan Bunda Maria Tuhan kita masing-masing, juga perjalanan kita ke depan. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dia kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujian yang kami serahkan kepada Sini, seluruh perjalanan yang kita lakukan. Dunia, semoga kita masing-masing dimakan oleh Bapa dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemudian saya mendampingi para siswa sedikit merenungkan perjalanan mereka dan melihat apa yang sudah Tuhan buat atas hidup mereka sebagai bekal untuk pengalaman selanjutnya. Sabda Tuhan yang merenungkan hari ini juga komitmen yang mereka bangun untuk perjalanan mereka dari beberapa sisi, dari hidup studi, hidup tua, hidup pelayanan kepada orang lain, dan juga hidup kedisiplinan diri, harap untuk tetap diperhatikan oleh para pembina supaya apa yang mereka harapkan mereka capai di tahun ini yang mereka tulis dalam komitmen yang didasarkan pada sabda Tuhan ini bisa tercapai dengan baik. Sukses untuk kalian semua, selamat berpujian, juga selamat menikmati seluruh rahmat dan berkat yang Tuhan kasih untuk perjalanan hidup kalian masing-masing. Sesuai dengan program dari YPMK bahwa ada pembinaan mental, pembinaan spiritualitas, pembinaan iman bagi anak-anak sehingga mereka bertumbuh sehat dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan salah satunya juga bahwa untuk mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian kenaikan kelas itu, sehingga Tuhan itu ditambahkan dan berkat Tuhan itu bercurah atas diri anak-anak ini sehingga mereka boleh mengikuti ujian dengan baik, dan harapannya semoga mereka semua bisa naik kelas dengan prestasi yang baik. Untuk hari ini kita mengikuti refleksi karena untuk membangun kita punya pemikiran, wawasan agar selama ujian ini kita tidak bingung dan kita tidak nilai jatuh, karena Tuhan adalah Dia yang bisa menolong kami dalam segala hal. Untuk itu kami bisa mengikuti dalam refleksi pada saat ini. Harapan kami agar kami bisa selesai dengan baik, kami bisa selesai dalam studi di Kota Jayapura.
dan cita-cita yang kami kejar bisa mencapai